Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif dan review buku. Pada kesempatan ini, di segmen bincang bola kita telah kedatangan tamu, orang yang spesial. Beliau adalah Ganjar Mukti, bek tangguh dari Persiraja Banda Aceh. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang di channel ini, Bung. Terima kasih Abang, udah diundang ke channelnya Abang. Sama-sama. Teman-teman, kita akan coba bincang bola banyak hal lah tentang perjalanan karir seorang Ganjar Mukti yang mengawali karirnya di PS Bengkulu, Malang melintang di sejumlah klub besar, dari Korpsnya PS TNI yang sekarang berubah nama menjadi Tira Persikabo, Bali United, PSIS Semarang, Arema, hingga Persiraja. Dan pernah di kampung halaman Persita Tangerang? Pernah. Gitu. Nah, kita tanya-tanya dulu nih, apa sih yang pada akhirnya membuat seorang Ganjar Mukti itu hijrah ke bumi Serambi Mekah? Yang pertama mungkin rezeki saya di Persiraja. Terus yang kedua mungkin Persiraja kasih kesempatan buat saya buat berkarir di Aceh. Mungkin itu aja. Yang sempat buat dilema apa saja sih sebelum memutuskan bergabung dengan tim berjuluk Laskar Encong ini? Kan ada beberapa tim lah, boleh lah disebutkan yang kemarin kan udah kontrak juga nih, yang sempat ngincar Ganjar gitu. Mungkin pertama saya di Arema last minute, saya harus dipinjamkan, terus saya coba ke Kalteng karena Kalteng berminat sama saya, bosnya telepon saya, kirim tiket pesawat segala macam, sempat nego tapi nggak deal. Persiraja juga komunikasi sama saya, ya rezeki saya di Persiraja kayak gitu. Nah, di luar soal jawaban soal takdir ya, soal rezeki itu, apa yang kemudian menyebabkan Mas Ganjar tidak jadi berlabuh dengan Kalteng? Apakah hanya soal kemudian ya tidak cocok lah, tidak jodoh di deal, atau kemudian juga mempertimbangkan karena beberapa hal tentang Kalteng yang sempat marak diberitakan? Iya, sempat saya komunikasi sama teman-teman yang ex Kalteng ya. Ada Pandi Lestalu, terus ada Bang Sukadana. Saya tanya gimana nih? Ya mereka nyaranin kalau boleh cari yang lain dulu. Ya udah, saya coba cari yang lain. Kebetulan Persiraja juga komunikasi inten sama Pak Sekum waktu itu. Pak Sekum bilang, ya udah kesini aja. Ya udah, saya kesini dan tapi udah deal di sana sebelumnya, dan di sini datang tanda tangan, ikut latihan sekali kalau nggak salah. Habis itu udah. Berarti pendek kata dengan Sekum atau Sekretaris Umum Persiraja Pak Rahmat nggak lama nih gue? Nggak lama. Mungkin 3 hari. Pak Rahmat ngasih harga, saya komunikasi sama Pak Rahmat. Pak Rahmat bilang sama Presiden. Ya udah, sesuai dengan apa yang saya mau, seperti itu. Sebenarnya nego nggak lama, keputusannya 1 hari istiqorah dulu ya. Iya, itu yang susah ya, itu yang susah. Selain Kalteng sendiri, ada nggak tim lain yang sempat mendekat PDKT kemarin? Ada. Banyak Liga 2, Liga 1 juga ada, tapi ya kayak Tangerang ada, tapi belum klik ke sana. Ya, sepertinya belum klik ke sana. Lebih cenderung ke Persiraja. Gitu aja. Nah, ada yang menarik teman-teman dari seorang Ganjar gitu. Nah, menariknya yang pertama, ini hal-hal kecil. Saya awalnya menawarkan untuk duduk di kursi panas ini, tapi dia memilih saya kursi dingin aja Mas. Enak ini kursi dingin. Mas. Terus nanti jangan pula netizen nih, ini sisa nih kayak bos enggak gitu. Saya ada lain. Satu lagi yang menurut saya agak menarik, ketika banyak wartawan ketika Ganjar itu berlabuh di Aceh, dan juga saat dia tidak berlabuh dia juga cerita bahwa sering pertanyaan gitu, bagaimana sih melihat persaingan di sektornya, di lini bawah itu. Tapi Ganjar selalu melihat bahwa saya itu tidak pernah merasa, saya nggak pernah merasa bersaing dengan teman-teman satu posisi saya gitu. Jadi
saya juga bingung itu kenapa wartawan selalu nanya bagaimana tanggapan Ganjar tentang persaingan dalam posisi stopper gitu. Ya, saya bilang kadang sama wartawan, saya nggak merasa bersaing dengan satu posisi saya. Intinya saya latihan bagus, saya maksimal, main atau nggak main itu keputusan pelatih, hak prerogatif pelatih. Kewajiban saya latihan, jika diberi kesempatan saya maksimal, itu aja. Jadi nggak merasa bersaing kayak kan sekarang ada Asep Budi, ada Tri, ada Luis, ada saya, ada Adam, 5. Itu semuanya itu kualitas sama. Intinya siapa yang siap pasti mereka yang main, seperti itu. Dan siapa yang nggak main kita harus support, berikan yang terbaik untuk mereka gitu, support aja. Sejauh ini Ganjar sendiri bagaimana sih melihat perform daripada back asing Persiraja Adam Mitters yang banyak dibincangkan orang? Adam menurut saya menganggap Adam dia leader. Dia leader. Adam, kalau waktu saya main di Madura sama Adam, Adam yang lebih dominan kasih suara. Jadi saya hanya mengcover posisi Adam dan saya tutup posisi Adam, seperti itu. Adam tipikal tarung, dia pekerja keras, dia selalu kasih motivasi sama kita, pemain lokal. Jadi saya ingat banget waktu pas kemarin di Madura, jam 10:30 dia ngechat saya, intinya bro lu lihat di YouTube ada pertandingan Madura, tolong lihat strikernya dia banyak muncul dari belakang, gua yang tutup lu yang cover, kalau di kiri lu yang tutup gua yang cover, intinya kayak gitu Adam bilang saya bilang ya oke bro, komunikasi aja, yang jelas kita komunikasi, tinggal gimana di lapangan. Kalau misalnya ada kesalahan kita saling tutup, gitu. Nah, itu yang menarik sebenarnya juga dari Adam ya. Dia sangat apa ya? Seperti orang Indonesia kalau untuk ngobrolnya dia kan aktif gitu. Tidak jaim, bahkan kadang-kadang gilanya kuman gitu kan. Bahkan di media sosial juga dia sangat menikmati keentertainan dia. Dia kan pas di awal-awal dia ke Persiraja, ke Liga Indonesia tuh, follower dia tuh hanya sekian 2-3 ribu seingat saya. Lonjak drastis. Dan baru-baru ini kan centang biru kan. Nah, yang menarik juga teman-teman yang seperti disampaikan oleh Mas Ganjar tadi, Adam juga biasanya sebelum laga itu dia udah kasih kata-kata motivasi atau quote gitu di grup pemain biasa kan. Kebetulan saya tahu gitu. Dan ini juga sesuatu yang pernah nggak dulu sebelum main Persiraja itu ada back asing gitu atau pemain asing itu yang sebelum laga itu komunikasinya gitu, lu tonton review ini dong. Saya waktu di Bali saya sama Kiko Insa. Kalau di Bali sama Kiko Insa, jadi kalau Kiko itu misal besok main, jadi saya dipanggil ke kamarnya, kita sambil main PS, ngobrol. Kiko kan emang dia coba belajar bahasa Indonesia, tapi agak campur bahasa Inggris kayak gitu. Ya Kiko ngasih tahu gimana caranya jadi stopper, gimana caranya menghadapi musuh punya kecepatan, musuh punya teknik kayak gimana, kita harus kayak gimana lawan, misalnya kita besok lawan Persija, ini striker ini kayak gini nih, gini cara antisipasinya kayak gitu. Kiko, terus kalau ada Han Sun Hak, ex Persija, foreigner yang Persija, 1 tahun dari Persija dia pindah ke PSTNI kan waktu itu. Nah sama saya, jadi kalau saya sama Sun Hak, saya Erwin Ramdhani Persib, itu tuh bertiga terus sama Sun Hak kemana-mana, selalu bertiga. Jadi Sun Hak itu kasih motivasi ke kita sama pemain-pemain lokal itu. Sun Hak bilang gini, kalau kamu berkembang kamu harus keluar dari zona nyaman kamu, gitu. Terus dia Sun Hak itu kalau di TNI itu kita misal main hari Minggu home, Senin Selasa libur, saya nggak boleh pulang sama Sun Hak. Kamu di sini kamu latihan sama saya. Jadi Sun Hak panggil saya Dongseng. Saya panggil dia Hyong Nim. Nah, kayak gitu. Ada nama khusus. Sun Hak, saya sama Erwin kayak gitu. Jadi dikasih latihan
cara latihan yang baik dan benar kayak gimana, terus dikasih tahu kita pola makan segala macam lah, di treat jadi pemain profesional sama Sun Hak kayak gitu. Dan ya ada 1-2 yang nyangkut lah gitu. Dan yang saya perhatikan di Indonesia yang nggak pernah dilakukan sama pemain lokal itu, setiap kali kita datang ke lapangan mau main, jarang pemain yang masuk buat lihat lapangan itu, lihat-lihat rumputnya gimana, ada batunya gitu, kayak gitu, jarang dah. Sun Hak itu ngasih tahu sama saya, wajib kamu sebelum main itu kamu turun dari bus, kamu masuk ke lapangan, yang pertama kamu lakukan itu kamu datang ke lapangan, kamu lihat kontur lapangan kayak gimana, rumputnya basah atau enggak, terus itu berpengaruh dengan sepatu jenis apa yang kamu pakai, kayak gitu ya. Banyak pengalaman bagus yang dia kasih ke kita. Itu kan hal-hal sederhana yang sebenarnya secara sport science pun sangat-sangat ilmiah sebenarnya. Sekalipun juga dalam term-term yang lain gitu, itu juga dianggap sebagai ritual yang non magic, gitu kan, magic gitu. Terus pas Ganjar tiba di Aceh bergabung dengan Persiraja, secara budaya gitu sempat ada shock culture nggak? Culture? Nggak ada sih. Nggak ada, santai-santai aja. Iya, santai aja. Semuanya kalau orang Aceh welcome di sini, nggak gimana ya, nggak ngejudge orang, dari luar gini. Enggak. Ibaratnya saya sering pakai celana pendek gitu ya. Maaf nih, celana pendek gitu. Keluar kopi santai aja, nggak jadi bahan lihatan orang atau gimana, jadi titik tanda. Nah, ini menarik teman-teman. Banyak orang luar non Aceh yang melihat Aceh hanya dari YouTube atau dari baca berita doang, apalagi berita nasional itu, ketika sampai di Aceh itu berbeda. Coba Mas Ganjar sampaikan, karena kan Aceh itu kalau orang luar ginilah gitulah, pas sampai kan santai. Karena orangnya main kurang jauh, Bang. Mainnya kurang jauh. Saya ada teman satu YouTuber juga, Dek Jau, tahu? Anak Vespa juga. Saya sering lihat dia, follow juga di Instagramnya. Nah, baru kemarin pas saya datang ke Aceh baru ketemu dia, ngobrol sama dia. Saya nanya juga. Dia kan sekarang lagi di Jakarta. Tanggal 25 sejanjian sama dia di Jogja, karena dia stay di Jogja. Kayak gitu. Dan saya juga bawa motor Vespa juga ke sana. Satu hobi juga kan. Saya bawa Vespa, dia bawa Vespa. Dia bilang, "Ya udah Jar, bawa aja Vespa ke sana." Oh ya, Bang. Saya ntar ketemu sama dia di sana, saya tanya sama dia, "Bang, apa perbedaan Aceh sama yang lain di luar?" Kan kita banyak tanya ke orang, apa perbedaan di luar sama di Aceh kan? Kemarin saya tanya, apa perbedaan Aceh sama di luar? Nggak terlalu jauh perbedaannya, kan banyak orang nilai kayak Aceh tuh hanya dari satu sisi gitu. Nggak coba datang langsung. Coba datang langsung sama aja normal, nggak banyak orang di Aceh nggak enak gini. Enggak, Dek Jawa aja yang keliling Indonesia dibilang sama aja. Iya, sama aja. Nggak ada perbedaan jauh. Nah, kadang-kadang kan misalnya di media sosial, Twitter dulu sih, ribut Aceh gini lah, Aceh itu menurut aku sih kadang-kadang impact-nya sering dibajak oleh beberapa media yang kurang bertanggung jawab gitu. Maksudnya kayak ini, gimana? Ada semacam agenda framing gitu. Kadang-kadang kalau di wartawan dari Aceh yang bertugas di nasional itu udah bagus nulisnya. Sampai di ruang redaksi, diedit ya pasti. Yang imasnya apa Aceh gitu. Oke, kita tinggalkan itu teman. Itu hanya sekedar highlight dan keresahan kita. BTW, hobi Vespa ya? Dari dulu? Ya dulu. Saya suka Vespa sebenarnya, cuman pengen ya bukan Vespa yang klasik ya? Itu. Pengennya yang mati, karena saya orangnya suka ribet. Kalau ribet, cuman belum ada tabungannya untuk beli apa tuh, Lambretta ya? Lambretta ya harganya juga lumayan. Kalau abang coba klasik. Ya, gini bang. Jadi kalau Vespa klasik itu, jadi motonya itu bang, yang rusak itu bukan diganti, tapi diperbaiki. Nah, sama kayak hubungan. Masa hubungan abang rusak, misalkan sama pasangan abang, mau abang ganti kan nggak mungkin. Diperbaiki komunikasinya. Diperbaiki, Vespa juga gitu. Keluar kona tuh. Ya. Gitu. By the way, kita kembali ke sepak bola. Apa sih momen yang paling berat selama perjalanan karir seorang Ganjar itu? Yang berat itu saya pas mutusin pindah dari Bali ke PSTNI. Itu agak gambling juga tuh, 50-50.
Orang tua pertama bilang nggak usah. Tiba-tiba udahlah, lagi KNB berhenti 2015 lupa, 2015 kalau nggak salah yang liga berhenti ya, 2015 ya, liga berhenti ya udah ambil keputusan main jadi tentara dan ada jaminan juga kita masih bisa tetap main bola, berkarir di sepak bola, ya udah diambil aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih jadi tentara dan aktif sebagai pemain bola. Pas di Bali itu belum jadi tentara? Belum. Setelah itu berarti? Setelah itu. Ganjar lulus sebagai tentara tahun 2016. 2016. Iya. Itu yang pindah ke TNI itu karena semangat korps yang harus siap dan atau itu seperti apa? Gimana maksudnya? Maksudnya kan dalam korps itu ada kewajiban kalau dibilang atasan ini. Intinya setelah kita jadi tentara, kita harus di PSTNI dulu intinya gitu. Yes. Ya, kita harus bawa nama PSTNI. Kan kita direkrut sama tentara kan untuk bermain di PSTNI seperti itu. Karena PSTNI butuh kita, ya kita kasih maksimal. Saya hampir 3 tahun di PSTNI. Setelah itu enggak. Setelah 3 tahun di PSTNI ke PSIS setengah musim. Atau satu musim? Satu musim. Itu sebelumnya 2016 saya pernah dipinjamkan ke PSIS. Kan saya pindah dari Bali. Pindah dari Bali satu musim. Waktu itu pelatihnya kalau nggak salah Soeharto Pak Harto. Mungkin saya nggak cocok sama Pak Harto. Pak Harto nggak suka gaya permainan saya mungkin ya. Soal selera. Selera pelatih kan beda-beda. kita nggak bisa ini ya. Habis itu saya dipinjemin ke Semarang. Sempat saya mau ke Borneo tapi manajemen saya nggak boleh ke Liga 1 intinya gitu. Ya udah Semarang aja Liga 2 karena Pak Yoyo sama Bos Lilu juga dekat sama saya sering komunikasi. Ya udah Jar sini aja datang. Cuman main 2 kali di sana Liga 2 itu 2 kali. Main home 2 kali, habis itu pendidikan. Jadi di Semarang ya ibaratnya numpang lewat aja di situ di Liga 2. Pendidikan, setelah itu dipanggil lagi sama Semarang, tapi nggak dikasih sama dan Kodiklat waktu itu. Nggak dikasih, saya harus selesaikan dulu pendidikan. Selesai pendidikan ya saya balik lagi ke PSTNI jadinya kayak gitu. Setelah itu pelatihnya Pak Mustaqim, terus Pak Miftah, ya udah itu Pak Mustaqim, Pak Miftah. Habis itu ganti 2017 Loren Hatton, sempat tuh ada Loren Hatton, pernah dengar kan? Kita pas itu dipegang Loren Hatton bagus, cuma dia di off sama manajemen. Kita pertandingan kelima kalau nggak salah, kita belum pernah kalah, sempat di atas, tapi dia di off sama manajemen, dia pulang ke Prancis. Itu ganti pelatih lagi Ivan Kolek, Rudi Eka, Pak Nil. Setelah Pak Nil saya udah enggak. Berarti kalau sekarang statusnya pemain Arema tapi dipinjamkan ke Persiraja. Iya. Statusnya. Iya. Itu kontrak dengan Arema berapa lama? Satu musim aja. Iya. Berarti habis musim ini selesai. Iya. Nah, terus ini juga sih sebenarnya kan di Persiraja ada 4 tentara. Ali Al-Fuad, saya, Ganjar, Fuad, John, Kasim. John tuh Husnuzon. Husnuzon. Kalau yang Ali Al-Fuad ada nama-nama sengkleknya nggak? Nama saya paling kalau panggil Fuad kadang Cika, kadang Kanda. Suka-suka saya panggil dia. Kalau Kasim? Kaco, Kaci, Cacong. Gitu. Kalian seangkatan berempat kan? Berempat satu letting. Terus mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu nih, kenapa you sama si John Kosrat? Si Kasim Kosrat bukan? Iya, Kasim malah satu kantor sama saya. Berarti 3 Kosrat, 1 bukan Kosrat? Iya. Kenapa kalian 3 Kosrat, yang 1 lagi bukan? Jadi waktu itu kita itu dari PSTNI namanya. Fuad itu dari Makassar. Dari PON ya? Iya, PON. Nah, yang dari Makassar itu dikembalikan ke Makassar. Tapi waktu itu kalau nggak salah Pangdamnya itu langsung geser ke Kasuari ya. Nah, jadi Fuad dibawa sama Pangdam itu ke Kasuari. Jadilah Fuad taruh di Jasdam. Jasdam itu dia orang jas lah, jasmani kayak gitu. Terus kenapa sih kalau gitu alasannya? ya itu kan alasan elit di sana. Terus kenapa si John nggak dibawa pulang ke Aceh? Tugasnya, John.
Mungkin belum bisa juga mungkin gitu. Oke deh. Saya nggak tahu juga kalau Ya itu kan masalah John. Tapi so far kalau untuk main bola gitu, kalau izinnya jelas ya, atasan mendukung. Karena itu pertama kebanggaan kesatuan, kedua kebanggaan angkatan darat, seperti itu. Tapi bedanya Mas Ganjar memang pengen jadi tentara dari dulu ya, mimpi memang lah. Atau nggak sengaja juga? Mimpi aja nggak ada jadi tentara dulu. Dulu nggak ada menjadi tentara. Dibanding si Fuala terutama gitu, itu lebih tentara, lookingnya, cara ngomongnya gitu, lebih tegas. Kalau Cika kan santai-santai. Apa karena terlalu menjiwai mungkin? Ya, enggak juga sih emang. Naluriah aja. Iya. Memang udah gini. Iya. Ya. Dari dulu emang gini gitu. Enggak ini. Karakter. Berapa bersaudara? Dua. Saya anak pertama. Satu lagi cewek cowok. Dulu main bola juga. Dulu. Dia dulu kiper keempatnya Persita waktu pas Liga 2. Cuma dia lebih milih ke akademik. Sekarang dia taruna di STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Dia ambil engineering. Gitu. STPI Ikatan Dinas ya? Ikatan Dinas. Nah, teman-teman, keluarga Ganjar ini keluarga birokrat juga sih. For your information, ayahnya Ganjar itu camat di salah satu kecamatan di Tangerang. Sebenarnya nggak ada kerjaannya sih. Kalau seandainya disuruh milih dinas atau mau jadi TNI aja atau mau jadi sepak bola sih? Insya Allah nggak disangsi kalau milih sepak bola. Kalau misalnya jujur ya, passion sepak bola. Tapi tentara harga mati buat saya. Harga mati. Seperti itu. Kita nggak bisa pilih tentara atau sepak bola karena ini udah jadi jalan hidup saya. Saya tentara berkarir di sepak bola. Tentara nggak cuma main bola aja bang. Ada juga tentara yang jadi koki. Iya. Ada juga tentara yang jadi pilot. Ada juga tentara yang jadi pramugari. Jadi sekarang tentara itu banyak merekrut. Di semua sektor ada. Iya. Jadi dokter aja tentara ada. Iya. Jadi ada sih teman kemarin yang tes dokter tentara gitu. Jadi tentara itu gimana ya, mau merubah image mungkin ya, lebih menyatu sama rakyat seperti itu. Jadi kan sebelumnya kan moto bersama rakyat TNI kuat seperti itu kan. Jadi kita coba mengambil hati rakyat, dan rakyat itu ya ibu kandungnya tentara seperti itu. Kalau orang bertanya, misal orang luar gitu, teman-teman, video ini diambil sebelum Liga bergulir, hampir bergulir, dan akan tayang ya pas Anda nonton itu baru tayang. Tapi setidaknya di 3 laga awal itu kan kita clean sheet terus, gitu. Menurut Mas Ganjar sendiri kalau ditanya sama orang tuh apa sih yang menjadi rahasia tersendiri bagi back Persiraja itu tampil kompak dan sebagainya itu? Kekeluargaan, kebersamaan, saling kasih motivasi satu sama lain. Siapa aja yang mau main kita sama-sama support gitu. Kita nggak pernah mikir saling menjatuhkan, Kak. Saya lihat nggak ada. Kita makan sama-sama, kita sholat jamaah sama-sama gitu. Saya rasa kita nggak ada saling menjatuhkan, kita saling support sih, makanya kita kuat kayak gitu. Ya saya harap tren positif sebelum COVID kemarin kita masih bisa bawa ke match selanjutnya kayak gitu. Jadi ya jujur sentuhan dibilang hilang ya hilang seperti itu karena hampir 5 bulan kita nggak sama-sama gitu ya. Tapi mungkin bagusnya pelatih gitu ya, staf pelatih di sini cepat mengembalikan kayak fisik, terus ball feeling, kebersamaan, segala macam ya, mereka mix ya. Alhamdulillah kita sekarang ada di jalan yang benar buat ulang yang kemarin sebelum COVID. Iya. Seperti itu. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga sih. Tim-tim, ada sebuah adagium yang muncul kemudian bahwa tim-tim promosi atau tim-tim baru itu sering memberikan kejutan gitu. Yeah. Menjadi kuda hitam bahasanya gitu. Bagaimana sih pandangan seorang Mas Ganjar? Ya, soalnya banyak tim yang nggak tahu kekuatan tim tersebut. Kalau 1 tahun 2 tahun ke belakang ada perseru-serui waktu dipegang sama coach Putu Gede seperti itu kan. Dia sempat top 5 juga, tapi
karena mungkin sekarang udah ada YouTube, jadi kita tahu gimana cara mainnya. Terus ada match analis di setiap tim, jadi mungkin udah pada tahu semua. Jadi ya itu. Jadi ya sekarang ya kita dibilang kuda hitam, kita kuda hitam, tapi dengan apa yang kita punya kita coba kasih yang terbaik gitu di setiap pertandingan. Lanjutan liga tanpa degradasi, tanpa menonton. Bagaimana sih untuk mengcreate atmosfer, motivasi untuk tetap kuat, untuk tetap bergairah tuh seperti apa sih? Kan kita nggak ada degradasi. Iya, mungkin banyak yang mikir gitu ya, orang-orang luar penonton mikir, wah ini nggak ada degradasi, terus bakalan melempem gitu. Ya, ini nggak ada degradasi, terus cuman liga mungkin cuma numpang lewat. Ya, mungkin penonton mikirnya kayak gitu, tapi buat kita hidup di sepak bola, kita cari uang di sepak bola. Kita menang, kita dapat bonus, kita cari uang di situ. Nggak mungkin kita main sekedar asal main aja sih, nggak mungkin. Kita hidup di sepak bola, jadi nggak mungkin kita kasih yang asal-asalan di sepak bola, nggak mungkin. Karena itu jadi rapor kita juga kan, sebagai ini malah menurut saya ini ajang setiap pemain menjual diri mereka untuk tahun depan seperti itu. Jadi beberapa pemain yang Isan temuin sih wawancara gitu, rata-rata mereka saat ini selain fokus tim juga mereka fokus untuk meningkatkan performasi. Iya, kesempatan. Kesempatan bermain malah lebih banyak seperti itu. Karena banyak tim yang nggak pakai pemain asing, terus banyak nyelipin pemain muda gitu ya. Tahun ini tahun-tahunnya kesempatan pemain lokal untuk unjuk gigi menurut saya. Gitu. Dan kesempatan para pelatih untuk bereksperimen. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih nih. Nah, bagaimana sih seorang Henry Susilo di mata Mas Ganjar? Coach HS, calon pelatih besar dengan tipe yang berbeda. Calon pelatih besar dengan karakter yang berbeda. Seperti apa sih karakter seorang Henry Susilo? Susilo itu banyak orang nggak di dalam mungkin di dalam lapangan dia tegas gitu ya. Kita segan sama dia, kita menghormati dia. Tapi kalau di luar lapangan bisa jadi bapak, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi motivator buat kita. Fungsinya seorang pelatih ya mungkin seperti itu. Dan mungkin juga banyak pelatih-pelatih tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap lain, kadang-kadang memberikan jarak terhadap pemain gitu kan. Kalau Om HS dekat kita sekali, makan sama-sama, ngopi sama-sama, nonton bola sama-sama ya. Om HS coba menciptakan suasana kekeluargaan di tim seperti itu dengan rasa nyaman, kebersamaan, kekeluargaan. Itu bikin saya nyaman di sini. Dengan kekeluargaan yang ada, terus dengan karakter Om HS atau Coach Henry Susilo sendiri, keakraban dengan teman-teman gitu, momen untuk tanda kutip menjual diri lagi. Untuk Mas Ganjar sendiri, apa sih target dengan Persiraja dalam artian selain jawaban saya ingin memberikan yang terbaik, selain jawaban itu apa sih targetnya? Misalnya pengen finish 10 besar, 5 besar target. Kalau sejauh ini target pribadi ya. Kalau target pribadi kecil gitu. Target pribadi saya memperbaiki jam bermain, menit bermain seperti itu. Perbaiki menit bermain, saya meminimalisir kesalahan-kesalahan tentunya. Karena sekarang kan gimana ya? Sepak bola kan kondisinya lagi kayak gini gitu ya. Mungkin banyak tim juga menurunkan pemain muda gitu kan. Mungkin ada kesempatan buat saya lebih banyak untuk bermain atau yang lain lah. Saya coba manfaatkan itu target pribadi saya. Yang jelas target pribadi saya coba untuk menambah menit bermain saya. Itu target pribadi. Kalau untuk target tim sejauh ini, karena sebelumnya saya dengar Persiraja targetnya awalnya hanya bertahan ya, bertahan di Liga 1 ya, terwujud ibaratnya, karena nggak ada degradasi gitu kan. Nggak tahu kalau untuk tahun depan target dari Pak Presiden seperti apa, ya mungkin saya pasti ikut apa kata Presiden, misalnya target 10 besar, kita 10 besar, kita coba lakukan yang terbaik. Sesuaikan. Seperti itu. Tapi kalau target pribadi saya
saya mau menambah menit bermain saya seperti itu, karena kalau pemain belakang semakin banyak menit bermain semakin matang. Ya, seperti itu. Jadi ya menurut saya try to be the best seperti itu. Nah, kalau teman-teman penasaran siapa idolanya dari Mas Ganjar Mukti, jawabannya adalah Marcus Rojo. Salah. Siapa juga? Hamka Hamzah. Indonesia. Itu sama sih. Idola back Persija satu lagi, Bang Tri itu lokal, Hamka Hamzah juga. Hamka Hamzah. Berarti kenapa memilih Rojo? Saya. Rojo itu satu, saya ngikutin dia waktu pas dia datang ke MU aja, karena saya sebelumnya juga karena suka MU gitu ya, jadi ada Rojo gitu. Saya lihat dia multi position gitu kan, terus dia punya intercept bola bagus, terus jump headernya juga bagus, cuman dia minusnya karena dia cedera, ya dia nggak bisa balik ke top performa dia di awal, jadi ya, dia nggak bisa reguler seperti itu. Terus kalau untuk lokal kenapa milih Mas Hamka? Cap 23. Cap 23. Kita panggilnya Cap 23. Bang Hamka. Kenapa saya pilih Bang Hamka? Karena saya dari kecil lihat stopper dulu ya Bang Hamka. Bang Hamka. Langsung membekas di benak. Ya, Bang Hamka. Pernah setim sama? Belum pernah. Belum pernah satu tim, tapi komunikasi intens di WhatsApp gitu. Kayak kemarin sempet Bang Hamka itu undang saya main PUBG. Kita sering main PUBG bareng sama Bang Hamka. Dia punya grup juga. Jadi dia bikin PUBG pas puasa. Ingat mah pas puasa. Pas puasa kita main PUBG bareng. Gitu. Pokoknya siang itu abis juhur lah pokoknya. On lobby. Siap cap. Lobby. Kadang kita bikin grup gitu. Ada grup bikin bukan grup apa namanya? Lupa saya. Turnamen, bukan turnamen, apa ya? Bukan turnamen, lupa. Pokoknya ada grup lah. Nggak, emang kita ada grup, terus dia bikin room, isinya pemain bola semua, main PUBG. Dia ketuanya, kayak gitu. Dan sekarang juga lagi sibuk jadi YouTuber ya, sekarang Mas Hamka ya. Kemarin. Sekarang udah balik lagi latihan. Kayak gitu. Pernah tukaran jersey? Sama Bang Hamka waktu dia di Sriwijaya. Sudah pernah ya? Udah ada lah koleksinya. Aman. Terus, nah, pengantin baru nih. Gimana sih? Sederhana sih. Gimana sih habis kawin? Enak nggak sih? Nambah motivasi sama semangat ya. Jadi yang biasa mikirnya sendiri gitu ya, iya ada istri, jadi kita harus tambah motivasi. Kalau misalnya setengah-setengah, kasihan istri di rumah nonton misalnya gitu kan, ada pikiran gimana gitu, jadi nggak, ke kitanya juga jadi nggak konsen juga. Jadi pas kita harus tampil maksimal, itu jadi istri di rumah juga ngasih support gitu. Tapi kalau kita tampil nggak maksimal, ya yang kasihan ya istri di rumah seperti itu kan. Biasanya kan di rumah cuman keluarga aja, ibu, ayah gitu kan nonton, ngasih motivasi, ngasih masukan, gitu aja. Tapi kan sekarang kan udah ada istri, jadi tambah motivasi aja. Berarti dari awal memang tunggu, itu sama istri yang sekarang itu sudah lama jumpa ya? Udah dari saya SMA, dia SMP. Saya kelas 1, dia kelas 3, di Ragunan ketemunya. Di Ragunan ketemu. Berarti Ganjar dulu alumni Ragunan? Alumni Ragunan. Saya keluar 2012. 2012. Berarti lama kali ya pacarannya? Setia sekali. 8 tahun. Setia sekali ya? Setia. Putus nyambung juga. Itu orang sana juga, orang tengah? Enggak, dia Bandung. Dia Bandung. Gitu. Terus inilah hal paling sederhana sih sebenarnya. Memang dari awal pengen jadi pesepak bola. Apa sih motivasi jadi sepak bola dulunya? Gimana ya? Karena saya lahir di keluarga sepak bola. Nah, banyak yang tidak tahu nih teman-teman, ayah Mas Ganjar dulu, legenda. Enggak legenda sih. Pernah main?
Jadi ayah saya itu dulu pemain Persita Tangerang. Tahunnya saya lupa. Jadi ayah saya itu dari divisi 3, divisi 2. Dulu nggak ada divisi 3. Dulu di divisi 2, divisi 1, divisi utama. Ayah saya berhenti main bola itu umur 28 atau 29 gitu. Karena ayah saya bilang dulu tujuan saya main bola itu buat jadi PNS. Seperti itu. Setelah dapat PNS, ini fokus aja di PNS. Sempat waktu itu mau ke Persikab Kabupaten Bandung, karena waktu Tangerang itu dulu kan Jawa Barat. Sempat mau diambil sama Persikab, tapi karena udah jadi PNS Kabupaten Tangerang, nggak bisa gimana-gimana, ya udah kembali aja. Hingga jadi seorang camat hingga kini. Iya. Masih lama pensiunnya? Berapa? 8 tahun atau 9 tahun lagi. Masih lumayan lah, seminggu lagi lah kurang lebih. Iya. Sebagai putra asli Tangerang gitu, kenapa sih belum mau pulang? Belum klik aja gitu. Pulang pasti pulang. Pasti pulang. Tangerang itu rumah buat saya, seperti itu. Pulang pasti pulang. Siapa sih yang nggak mau main di daerah sendiri? Iya. Pasti mau. Semua pemain, semua anak Tangerang pasti mau pulang ke Tangerang. Cuman waktunya aja. Tinggal tunggu waktu aja untuk pulang, seperti itu. Sempat ada komunikasi juga sama manajemen untuk Tangerang, tapi ya mungkin belum. Dan banyak jawaban-jawaban yang harus diedit teman-teman, dan belum waktunya disampaikan. Jadi biar konsumsi kami aja sih. Nah, pada akhirnya apa ya, kita ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Gian yang telah ngobrol ngaral ngidul kita ini, berbagi sama teman-teman gitu, sharing gitu kan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, kalaupun tidak ada manfaatnya ya nggak masalah, jadi manfaat bagi kami aja sih gitu. Mas Ganjar, thank you. Terima kasih sudah berbagi di Bincang Bola. Sukses terus, sehat selalu, terhindar dari cedera-cedera parah, membawa Persiraja ke top performa. Dan jika pun kelak nanti tidak lagi bersama Persiraja, tetap menjaga nama baik Persiraja, dan apa ya, sukses di tim-tim barunya. Amin. Syukur-syukur juga bertahan di Persiraja. Harapan saya bertahan. Amin. Harapan saya bertahan seperti itu. Asal cocok segala hal kan gitu. Masuk. Teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan tadi itu ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, comment, don't forget subscribe. Tapi kita juga share. Jika Anda merasa banyak tanda kutipnya, silakan dengan sangat terhormat tekan tombol dislike. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mas Ganjar undur diri, saya Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.